Shalom dan salam jumpa kembali dalam acara renungan dan doa untuk edisi Kamis 9 Maret 2023. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Dengan menundukkan kepala, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan berkat-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkatilah. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan memelihara firman-Mu. Ampuni dosa kami dan berfirmanlah ya Tuhan. Kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-21. Ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipangut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini yaitu memandang kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengingat kisah di mana bangsa Israel mengalami perbudakan di Mesir. Sekitar 350 tahun bangsa itu diperbudak. Mereka mengalami banyak pergumulan sebagai orang yang diperbudak. Mereka harus bekerja keras. Mereka harus rela tidak menyembah Allah nenek moyang mereka, karena harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan orang Mesir di bawah pemimpinnya yang disebut Firaun. Allah mengasihi umatnya, karena itu Allah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sebagai umat yang telah dituntun Tuhan, mereka ternyata tidak selalu setia kepada Tuhan. Kadang mengingat kembali tempat di mana mereka diperbudak. Sekalipun diperbudak, karena pikiran mereka itu lebih mengutamakan perut, mereka teringat makanan-makanan yang ada di Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan bangsa Israel, entah mengapa, tiba-tiba mereka kembali bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada Musa soal makan dan minum. Bahkan mana yang diberikan oleh Allah sendiri
tanpa harus bekerja, tanpa harus berlelah-lelah, tinggal memungut dan mengelolanya. Manna yang rasanya manis seperti madu pun sudah menjadi hambar, dan mereka muak akan makanan itu. Padahal jelas difirmankan bahwa manna itu manis rasanya. Suasana hati mereka sudah tidak tentram. Mereka bersungut-sungut, sehingga segala sesuatu yang baik sekalipun dari Allah dipandangnya tidak baik. Karena mereka melawan Allah dan juga Musa sebagai pemimpin yang dipilih Allah, maka mendatangkan murka Allah, dan Allah menghadirkan ular tedung dan memangut mereka yang bersungut-sungut, yang melawan Allah, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal. Dalam situasi seperti itu, ketika korban telah berjatuhan, mereka sadar akan dosa dan kesalahan mereka. Karena itu mereka kembali menghadap pemimpin, yaitu Musa, dan mengakui kesalahan mereka, bahwa mereka telah berdosa, telah bersalah, telah melawan Allah dan engkau Musa. Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kami. Dan Musa pun berdoa, dan Tuhan memberi petunjuk kepada Musa supaya Musa membuat ular tembaga dan meletakkan di tiang. Dan setiap orang yang memandang ular tembaga itu, sekalipun dipatok ular, mereka tidak mati. Saudara-saudara, kisah tentang ular tembaga itu digenapi dalam diri Yesus Kristus, bahwa ia ditinggikan pula. Yesus itu menjadi penggenapan dari ular tembaga, dan ia ditinggikan sehingga barang siapa yang memandang kepadanya, yang bertobat dan percaya kepadanya, ia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Sebagaimana Yesus berfirman, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan sahabat-sahabat renungan dan doa, kita terus memandang kehidupan, memandang Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Dia, sehingga kuasa maut itu yang telah ditaklukkan tak kuasa menggerogoti hidup kita, maka kita tetap memperoleh kehidupan, hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Mari bersama-sama dalam hidup ini kita terus memandang kepada Yesus, bertobat dan percaya kepadanya, dan perlihatkan kehidupan yang baru dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan menopang saudara-saudara kita dalam doa. Beberapa saudara kita mengalami kelemahan tubuh dan juga ada yang berduka cita. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang menyatakan kasih-Mu bagi orang-orang yang bertobat dan memandang Kristus, sehingga akan hidup walaupun sudah mati. Engkau memberkati kami dalam hidup ini dan menuntun kami di jalan-Mu, sehingga tetap setia kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Engkau memberkati sahabat-sahabat dan jemaat, terlebih mereka yang terus mengikuti renungan dan doa ini. Berkati dalam hidup mereka, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam setiap rencana. Tuhan menuntun langkah hidup mereka. Engkau memberkati anak-anak dalam pendidikan yang kini tengah mempersiapkan mengikuti ujian akhir, ujian kenaikan kelas, juga mereka yang menyelesaikan tugas akhir di perguruan tinggi. Tuhan berkati dan cukupkan biaya yang timbul dari pendidikan mereka. Kiranya roh Tuhan berkuasa atas mereka sehingga mereka bersuka cita dalam belajar.
Beberapa saudara kami masih dirawat di rumah sakit seperti Ray Dwi di Rumah Sakit Bayangkara, Stanley Petrus di Rumah Sakit Ibnu Sina, Agung di Masita, saudara kami Yorisanda di Rumah Sakit Siloam, Bapak MS Kalorama di Rumah Sakit Grestelina, Agustina Pamala di Rumah Sakit Masita. Kami berdoa bagi mereka agar Tuhan yang Maha Kuasa berbelas kasihan atas mereka, sehingga mereka boleh tertolong dan sembuh dan kembali ke rumah dalam keadaan sehat. Begitu pula anak kekasih Eklin yang panas tinggi dirawat di rumah, juga kami mohon belas kasih Tuhan baginya. Kami berdoa dan menopang saudara kami, mamanya Lia, istri dari Bapak Agustinus Tangketiku, yang berduka cita karena saudaranya Tuhan panggil. Ia bergumul karena saudaranya yang meninggal berada di Surabaya. Tuhan kuatkan dan hiburkan. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami hari ini. Tuhan senantiasa berkuasa atas kami, memberkati kami dan melindungi kami. Kiranya sukacita surgawi selalu melingkupi kami, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap bersukacita karena kami percaya kami hidup di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetaplah pandang kepada Kristus dan Yesus memberkati kita selalu.